Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bohari dari jurusan Pendidikan Vokasional Teknik Mesin Angkatan 2020 Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pada kesempatan ini, saya akan membahas tentang materi penggunaan jangka sorong untuk memenuhi tugas meteorologi industri. Pada mau tahu? Yuk kita simak video selanjutnya. Tujuan dari penggunaan jangka sorong yang pertama yaitu untuk mengukur diameter dalam dan diameter luar suatu benda. Misalnya mengukur diameter dalam dan diameter luar pada sebuah pipa. Yang kedua yaitu untuk mengukur kedalaman pada suatu benda dengan cara menancapkan depth probe, yaitu bagian dari jangka sorong yang digunakan untuk mengukur kedalaman. Fungsi-fungsi dari jangka sorong. Pertama, yaitu untuk mengukur kedalaman benda. Kedua, untuk mengukur ketebalan suatu benda. Benda yang diukur bisa berbentuk bulat, kubus, bujur sangkar, dan lain-lain. Ketiga, untuk mengukur outering atau bagian luar benda. Keempat, untuk mengukur innering atau bagian dalam suatu benda. Kelima, untuk mengukur tinggi suatu benda. Bagian-bagian jangka sorong. Pertama, rahang tetap atas dan rahang sorong atas. Kedua, rahang tetap bawah dan rahang sorong bawah. Ketiga, tombol pengunci. Keempat, skala utama dengan satuan milimeter dan skala utama dengan satuan inci. Kelima, skala nonius. Keenam, depth probe atau tangkai ukur kedalaman. Selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi-fungsi dari bagian jangka sorong. Yang pertama yaitu rahang tetap atas dan rahang sorong atas yang berfungsi untuk mengukur diameter dalam suatu benda. Yang kedua yaitu rahang tetap bawah dan rahang sorong bawah yang digunakan untuk mengukur diameter luar suatu benda. Yang ketiga yaitu tombol pengunci. Nah, tombol pengunci ini berfungsi untuk mengunci benda pada saat pengukuran agar benda tidak berubah sehingga mendapatkan nilai pengukuran yang optimal. Keempat yaitu skala utama. Nah, skala utama dibagi menjadi dua. Ada bagian bawah yaitu skala utama dengan satuan milimeter. Yang kedua yaitu skala utama dengan satuan inci. Kelima yaitu skala nonius. Skala nonius juga dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu skala nonius yang terdapat pada rahang gerak bawah, yaitu dengan satuan milimeter. Yang kedua skala nonius yang terdapat pada rahang atas mempunyai satuan inci. Keenam yaitu depth probe yang berfungsi untuk mengukur kedalaman. Baiklah, di sini saya akan memberitahu cara penggunaan jangka sorong. Sebelum kita melakukan pengukuran, kita harus melihat apakah 0 pada skala nonius itu sejajar dengan 0 pada skala utama. Di sini saya akan mencoba melakukan pengukuran pada diameter luar sebuah pulpen. Langkah pertama dalam pengukuran yaitu menggeser rahang atas dan rahang bawah sesuai dengan ukuran benda agar mudah memasukkan benda ke dalam rahang bawah tersebut. Kemudian kita rapatkan. Setelah kita rapatkan, kita kunci. Tombol skru pengunci ini kita putar, kita kencangkan agar benda tidak mudah bergerak sehingga mendapatkan hasil pengukuran yang optimal. Di sini pada pengukuran diameter luar sebuah pulpen mendapatkan nilai skala utamanya yaitu 9 mm.
dengan skala nonius yaitu 0,0 mm. Sehingga hasil pengukuran pada diameter luar sebuah pulpen yaitu 9 mm. Kemudian saya akan mencoba mengukur diameter dalam pada sebuah tutup pulpen. Langkah pertama yaitu kita masukkan rahang atas ke dalam lubang tutup pulpen, kemudian geser sesuai dengan lebar diameter tutup pulpen. Setelah itu kita kencangkan skrup pengunci, fungsinya yaitu sama untuk menahan benda agar tidak berubah sehingga mendapatkan hasil pengukuran yang optimal. Pada pengukuran diameter dalam tutup pulpen diperoleh nilai skala utamanya yaitu 8 mm dengan nilai skala nonius yaitu 0,32 mm. Sehingga hasil dari pengukuran diameter dalam pada sebuah tutup pulpen yaitu 8,32 mm. Nah, kesimpulan pada materi penggunaan jangka sorong. Jangka sorong merupakan alat yang digunakan untuk mengukur diameter luar, diameter dalam, dan kedalaman suatu benda. Alat ini mempunyai tingkat presisi yang baik, kurang lebih 0,05 mm, sehingga banyak digunakan di berbagai industri engineering, mulai dari proses manufaktur atau pengecekan akhir suatu produk. Alat ini mempunyai beberapa ketentuan, mulai dari 0,1 mm, 0,02 mm, dan 0,05 mm. Adapun bagian-bagian dari jangka sorong yaitu rahang atas. Nah, pada rahang atas itu dibagi menjadi dua, ada rahang tetap dan ada rahang sorong atau rahang gerak. Yang kedua yaitu rahang sorong bawah. Yang kedua yaitu ada rahang tetap dan rahang gerak. Tombol kunci yang digunakan untuk mengunci agar benda tidak mudah bergerak. Ada skala utama. Nah, pada skala utama ini ada yang menggunakan satuan milimeter dan ada juga menggunakan satuan inci. Skala nonius